Xiao Chen bermain-main dengan token darah besi di tangannya dan menatap Raja Serigala Jiang Hengchuan dengan penuh arti. Sebaiknya kamu berdoa untuk keberuntungan. Terima kasih banyak. Raja Serigala memberi hormat sambil memaksa dirinya untuk berbicara. Suara mendesing. Tepat setelah Raja Serigala berbicara, Xiao Chen meninggalkan halaman dengan beberapa kilatan, kembali ke penginapan tempat dia tinggal. Jubah putihnya tampak luar biasa saat dia berjalan di jalan. Dia tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, tanpa fluktuasi ekspresinya. Xiao Chen tidak tampak seperti orang yang telah menyebabkan keributan besar di pesta ulang tahun Raja Serigala, sama sekali tidak seperti pendekar pedang berpakaian putih yang kejam. Dia berbaur dengan kerumunan. Selain jubah putihnya yang agak mencolok, dia tidak terlihat terlalu berbeda. Ketika Xiao Chen kembali ke penginapan, dia terkejut menemukan bahwa tehnya masih ada di sana. Pelayan telah meninggalkan perangkat teh di sana, dan api belum padam, masih memancarkan kehangatan. Namun, pelayan sudah pergi untuk menjamu tamu lain. Xiao Chen duduk dan menatap cangkir teh. Daun teh White Harmonious Flower Song di bagian bawah sudah benar-benar terbuka dan melepaskan rasanya. Namun, itu sudah terlalu lama. Tehnya sudah dingin, tanpa kehangatan. Teh harus diminum panas, tidak hangat, dan terlebih lagi, tidak dingin. Seseorang bisa merasakan rasa terbaik dari teh hanya saat masih panas. Xiao Chen tidak keberatan, menenggak teh dingin sekaligus. Tehnya terasa agak pahit, tidak memiliki rasa yang berbeda dari lagu bunga harmonis putih. Namun, ada pesona tertentu yang memungkinkan Xiao Chen, yang baru saja kembali dari pertempuran besar, untuk mengalaminya lebih dalam. Tuan muda, Anda sudah kembali. Pelayan itu memiliki mata yang tajam. Dia dengan cepat menemukan Xiao Chen dan segera bergegas. Aku dengar seseorang menantang Raja Serigala di pesta ulang tahun Raja Serigala. Bahkan ada pertempuran sengit tanpa akhir yang terjadi. Hal ini tampaknya benar. Semua ahli di penginapan menuju. Sayangnya, saya tidak bisa pergi. Saya benar-benar ingin melihat siapa sebenarnya itu. Memikirkan bahwa dia sangat berani, berani mengejek bahkan Raja Serigala. Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Begitu dekat namun begitu jauh. Ah, pelayan yang terkejut itu hampir menjatuhkan teko di tangannya. Pada saat pelayan memulihkan akalnya, Xiao Chen sudah pergi. Di dalam kamar Xiao Chen, dia mengeluarkan patung Kaisar Naga berlumuran darah, yang rusak parah. Jika Raja Serigala tidak mengakui kekalahan, patung ini tidak akan bertahan lebih lama. Bahkan jika patung itu bisa bertahan lama, Xiao Chen tidak akan berani terus membuatnya bertarung. Saat mengukir patung Kaisar Naga yang dibasahi darah, dia telah mengerahkan banyak tenaga dan esensi darah. Ketika Xiao Chen mengendalikan patung Kaisar Naga yang dibasahi darah, energi sihirnya mengalir seperti sungai yang mengalir deras, terus-menerus bocor. Yang lain hanya melihat Kaisar Naga yang dibasahi darah menyapu tempat itu dan membunuh tetapi tidak menguras energi sihirnya. Xiao Chen menghunus pedangnya dan menantang Raja Serigala untuk berperang tampak gila, tapi itu hanya dia yang mencoba untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, bersedia mengambil risiko mati. Seperti kata pepatah, dia yang tidak takut mati dengan 1000 luka berani menurunkan kuda Kaisar. Ini berlaku untuk Xiao Chen sebelumnya. Namun, Raja Serigala Jiang Hengchuan ini juga agak pintar. Pada awal pertarungan, dia telah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri tetapi juga apa yang tersisa dari kelompok bajak laut Serigala Asap. Xiao Chen awalnya berencana untuk tidak pergi tanpa membunuh seluruh kelompok bajak laut asap Serigala dan Raja Serigala. Tidak perlu meragukan hal ini. Selama dia bersedia membayar harganya, tidak ada masalah. Xiao Chen meletakkan patung Kaisar Naga yang dibasahi darah dan mengeluarkan token darah besi. Kemudian, tatapannya berubah serius. Dia berharap saudara-saudaranya yang berada di dalam Black Cutlass baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, bahkan membunuh semua orang dari kelompok bajak laut asap Serigala tidak akan bisa menebusnya. Sialan, Raja Serigala benar. Mengapa sekelompok orang bodoh itu pergi ke wilayah laut Pulau Kuburan? Anda lebih baik kembali hidup-hidup. Saya harus memberi Anda semua omelan yang baik sebelum kemarahan saya dapat diredakan. Xiao Chen mencengkeram token darah besi dengan tangan kanannya, yang sedikit gemetar. Bahkan ketika dia menghadapi Raja Serigala, kelopak matanya tidak berkedut sama sekali. Namun, tangannya gemetar pada saat ketidakberdayaan yang ekstrim ini. Kesedihan dari secangkir teh pahit itu tertinggal di mulutnya, masih belum hilang. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan masih belum ada berita tentang pedang hitam. Xiao Chen tidak bisa lagi menunggu. Dia bersiap untuk menemukan kapal untuk melakukan perjalanan ke wilayah Laut Pulau Makam.
Bepergian sendirian dan tidak bergantung pada kapal bajak laut akan bunuh diri bahkan jika dia hanya pergi ke tepi, belum lagi wilayah laut Pulau Makam. Namun demikian, karena keadaan memaksa, Xiao Chen merasa bahwa dia harus melakukan perjalanan. Namun, saat Xiao Chen bersiap untuk pergi, dia kebetulan melihat Luonan, Feier, dan yang lainnya di luar penginapan. Kapten, kakak Xiao. Ketika Xiao Su, Feier, dan yang lainnya melihat Xiao Chen di pintu, mereka langsung berlari tanpa mempedulikan penampilan. Xiao Chen agak tidak bisa mempercayai matanya, berpikir bahwa itu hanya ilusi. Tangan besi Yama tertawa dan memeluk Xiao Chen. Baru saat itulah Xiao Chen percaya bahwa mereka kembali. Kalian semua, Xiao Chen menghitung. Luonan, Feier, Penatua Tang, Xiao Su, tangan besi Yama, dan kru pedang hitam lainnya semuanya hadir. Mata Fei Petik terbalik menjadi agak lembab. Kakak Xiao, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hati Xiao Chen, yang awalnya ingin memarahi orang-orang ini, langsung melunak, dia tidak bisa memarahi mereka. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Feier kecil, berhentilah menangis. Ayo pergi ke kamarku. Setelah memasuki kamar Xiao Chen, Xiao Su mengatur pikirannya dan berkata, setelah kami keluar, kami mendengar bahwa kapten menantang kelompok bajak laut Serigala Asap. Saat itu, kami merasa sangat senang. Untuk berpikir bahwa kamu masih mengkhawatirkan kami. Kami yakin Anda akan terus menunggu kami, jadi kami bergegas ke sini sepanjang malam, tanpa istirahat sama sekali. Tangan besi Yama menghela nafas, kali ini benar-benar berbahaya. Kami hampir tidak kembali, itu hampir menyebabkan kematian kita. Xiao Chen, Anda telah membantu kami melampiaskan frustrasi kami. Saat itu, tua itu menertawakan kita semua untuk waktu yang lama ketika dia melihatku. Petik 2. Ketika Xiao Chen melihat semua orang, dia segera mengajukan pertanyaan yang terkubur di dalam hatinya. Semua orang langsung terdiam. Setelah waktu yang lama, Penatua Tang berkata, saya yang harus disalahkan untuk ini. Aku sudah tahu di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Namun, kami membutuhkan token darah besi untuk pergi ke Laut Terlarang. Jadi, Fei Petik terbalik menyela, Penatua Tang tidak bisa disalahkan. Saat itu, kami berpikir bahwa kami bisa mendapatkan token darah besi, lalu menunggu kakak Xiao dan pergi ke Laut Terlarang bersama. Kita tidak bisa selalu mengandalkan kakak Xiao untuk semuanya. Jadi, kami merasa bisa mencobanya. Xiao Chen berpikir dalam hati, jadi, begitulah masalahnya. Ini hampir sama seperti yang saya harapkan. Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah memang berada di salah satu laut terlarang. Para kru bisa pergi ke laut terlarang hanya dengan mendapatkan token darah besi. Fei Petik terbalik dan yang lainnya hanya ingin memberi Xiao Chen kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin Xiao Chen pergi ke wilayah Laut Pulau Makam bersama mereka, tidak ingin Xiao Chen mengambil risiko. Xiao Chen ingin menegur mereka tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Xiao Su tiba-tiba berubah menjadi agak serius saat dia berkata, Tuan Muda Xiao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Xiao Chen melihat ekspresi semua orang agak berubah. Hatinya tenggelam dengan firasat. Apa itu? Katakan saja, kami kehilangan spanduk perang darah merah. Hilang. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, tetapi keterkejutan membanjiri hatinya. Spanduk perang darah merah sangat penting untuk menemukan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Jika spanduk perang darah merah hilang, itu sama saja dengan kehilangan harta karun. Namun, Xiao Chen adalah orang yang bebas dan mudah. Setelah sedikit fluktuasi emosi, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Jika spanduk perang darah merah hilang, maka dia hanya bisa menuju Central Great Realm terlebih dahulu. Xiao Chen harus berpikir hati-hati tentang apakah akan langsung menuju wilayah perlombaan naga atau mengunjungi dinasti Yanwu atau dinasti Tianwu terlebih dahulu untuk memahami situasi alam besar tengah. Kakak Xiao Chen, kamu tidak marah. Feier menatap Xiao Chen dengan gugup. Xiao Chen tersenyum tipis dan menatap Xiao Su. Jangan sedih. Pada akhirnya, Xiao Su adalah orang yang menawar spanduk perang. Itu bukan milik saya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalian semua bisa kembali hidup-hidup lebih baik dari apapun. Ada banyak pertemuan kebetulan di dunia, tetapi Anda hanya memiliki satu kehidupan. Serius, jangan mengambil risiko seperti itu lagi di masa depan. Petik 2. Kata-kata Xiao Chen datang dari hatinya, mereka sangat tulus. Ini membuat Fei Petik terbalik dan yang lainnya merasa hangat. Tangan besi Yama ragu-ragu sebelum berkata, sebenarnya, itu tidak benar-benar hilang. Mengingat pemahaman saya tentang orang itu,
saya merasa bahwa dia pada akhirnya akan mengembalikan spanduk perang darah merah. Dia tidak akan membungkuk untuk merebut barang-barang kita. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sedikit terkejut. Mungkinkah ada lebih dari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tangan besi Yama berkata, aku baru saja mengatakan bahwa kita hampir tidak bisa kembali, kan? Kami diselamatkan di wilayah Laut Pulau Makam. Saat itu, seseorang menyelamatkan kami. Saat itu, Xiao Su menggunakan spanduk perang darah merah untuk bertarung. Disitulah masalah muncul. Setelah orang itu menyelamatkan kami, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin meminjam spanduk perang darah merah untuk melihatnya dan dia akan mengembalikannya kepada kami saat dia melihat kami lagi. Pihak lain sangat kuat, dan kelompok bajak lautnya bahkan lebih kuat. Meskipun itu diutarakan sebagai dipinjam, kami sebenarnya tidak memiliki cara untuk menolaknya. Pihak lain sangat kuat. Karena kata-kata ini berasal dari tangan besi Yama, itu agak luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah memegang posisi komando dalam kelompok bajak laut darah Savage. Kelompok bajak laut yang mana itu? Mungkinkah mereka lebih kuat dari kelompok bajak laut serigala asap? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Fei petik terbalik Luonan, dan yang lainnya sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa itu memang benar. Tangan besi Yama berkata, itu adalah kelompok bajak laut tanduk besi. Hanya 3 kelompok bajak laut di Laut Kuburan yang menerima token darah besi. Salah satunya adalah kelompok bajak laut darah Savage di masa lalu, dan satu lagi adalah kelompok bajak laut serigala asap. Yang tersisa adalah kelompok bajak laut tanduk besi. Kelompok bajak laut tanduk besi. Xiao Chen merasa sedikit terpana mendengarnya. Dia sepertinya ingat Ding Yuan menyebutkan bahwa cabang aliansi bajak laut Grave Sea memang telah memberikan 3 token darah besi. Pada saat itu, dia hanya mendengar bahwa grup bajak laut darah Savage dan grup bajak laut serigala asap telah menerima masing-masing. Namun, dia tidak bertanya siapa yang menerima token darah besi yang tersisa. Namun, kelompok bajak laut tanduk besi ini sudah lama pergi ke Laut Terlarang. Mereka belum kembali ke Laut Kuburan selama 20 tahun. Saya tidak pernah bertemu dengan kelompok bajak laut tanduk besi sebelumnya dan hanya mendengar cerita tentang mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah penguasa Laut Kuburan. Kemudian, mereka pergi ke Laut Terlarang. Ketika kami bertemu mereka, mereka sudah menjadi kelompok bajak laut bintang 6. Praktis tidak ada harapan untuk merebut spanduk perang darah merah dari kelompok bajak laut bintang 6. Xiao Su meminta maaf dengan agak malu, Kapten, maaf. Kalau saja saya tidak menggunakan spanduk perang darah merah saat itu, maka, itu tidak akan dipinjam. Petik 2. Xiao Chen menghiburnya, jangan katakan itu. Cukuplah bahwa Anda hidup. Pikirkan saja, saat itu, Anda sudah dipaksa ke sudut. Jika Anda tidak menggunakan spanduk perang darah merah, seluruh kru mungkin sudah dimusnahkan. Kamu tidak bisa memprediksi kedatangan kelompok bajak laut tanduk besi. Xiao Chen tidak membenci kelompok bajak laut tanduk besi ini. Itu normal bagi bajak laut untuk merebut barang-barang. Pihak lain sudah sangat baik hati dengan tidak mempersulit Black Cutlass. Seandainya mereka kejam, mereka bisa saja mengabaikan penderitaan pedang hitam. Bagaimanapun, mereka masih akan mendapatkan spanduk perang darah merah. Mari kita tinggalkan masalah ini di sini. Bagaimana kapalnya? Xiao Chen bertanya. Dia lebih peduli apakah pedang hitam itu rusak atau tidak. Kapalnya baik-baik saja. Itu hanya perlu beberapa perbaikan kecil. Kali ini, kami berhasil menuai sedikit panen. Kami menemukan 8 batang rumput awan hantu dan banyak harta alam lainnya. Jika kami menjual semuanya, kami dapat meningkatkan pedang-pedang hitam menjadi kapal bajak laut bintang 5. Lapor Xiao Su dengan bersemangat saat menyebutkan kapal bajak laut itu. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, ketukan datang dari pintu. Seorang pelayan datang, membawakan sesuatu untuk Xiao Chen. Tuan muda, sebelumnya, seseorang di luar mengirimkan cincin penyimpanan dan berkata untuk memberikannya kepada Anda, menyebutkan nama Anda. Dia juga mengatakan sesuatu tentang selamat atas kembalinya kru Black Cutlass dengan selamat. Yang lain semua tampak bingung, tetapi Xiao Chen menebak apa itu. Ini adalah kompensasi yang dikirim oleh Jiang Hengchuan. Anda bisa kembali dulu. Katakan saja bahwa saya menerima hal-hal itu. Petik 2. Luonan dan yang lainnya bertukar pandang tidak percaya, merasa ini sulit dibayangkan. Raja Serigala yang sebelumnya tidak berdaya, 3 bulan lalu, sekarang benar-benar mengirim kompensasi dan meminta maaf. Tangan besi Yama dengan hati-hati mengukur Xiao Chen dan terkejut menemukan bahwa aura Xiao Chen sekarang sangat luar biasa. Auranya sekarang beberapa kali lebih kuat daripada 2 tahun lalu.
Aura Xiao Chen sekarang mencapai tingkat yang tidak dapat diduga oleh tangan besi Yama, dan ini meskipun tangan besi Yama telah menembus kemacetannya dan maju ke alam laut awan panggung langit berbintang selama 2 tahun terakhir. Kapten, apakah kamu benar-benar mengalahkan seluruh kelompok bajak laut serigala asap sendirian? Sampai sekarang, Xiao Su masih tidak percaya. Ini terlalu nyata. Xiao Chen menjawab dengan santai, mungkinkah itu palsu? Setelah Xiao Chen berbicara, dia mengirim sens spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan yang baru saja dia terima. Ketika dia kembali, dia tersenyum dan berkata, Raja Serigala benar-benar murah hati. Dia mungkin mengirim setengah dari apa yang dia terima di pesta ulang tahunnya. Petik 2. Ini tidak lebih dari menghabiskan uang untuk membeli kehidupan seseorang. Xiao Chen menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Xiao Su, berkata, aku menyerahkan ini padamu untuk dikelola. Gunakan itu untuk meningkatkan Black Cutlass menjadi kapal bajak laut bintang 5 puncak dalam waktu sesingkat mungkin. Baiklah, serahkan padaku. Tangan besi Yama berkata, saya memiliki beberapa koneksi di aula bajak laut di sini. Kita bisa memanfaatkannya, yang seharusnya bisa sedikit membantu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan menyerahkan ini pada kalian berdua. Penatua Tang merasa tercengang. Saat dia melihat Xiao Chen, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda berencana untuk menyerah pada harta Raja Bajak Laut Darah Merah? Xiao Chen mengangkat alisnya. Kenapa kita harus menyerah? Kami telah melakukan banyak upaya. Setidaknya kita harus berjuang untuk itu. Menyerah begitu saja bukan gayaku. Penatua Tang segera menjadi bersemangat dan berkata, itu bagus. Saya pikir Tuan Muda Xiao akan menyerah begitu saja. Xiao Chen tersenyum tipis. Ayo, biarkan aku melihat pedang hitam dulu. Kita bisa melanjutkan reuni kita di kapal. Ayo pergi. Semua orang tersenyum ketika mereka meninggalkan penginapan dan menuju pelabuhan. Sepanjang jalan, mereka berbicara tentang pertemuan mereka setelah mereka berpisah. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap. Mereka masih ingat dengan jelas hari perpisahan seperti kemarin. Namun, dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun, Xiao Chen telah berkembang pesat, dan kekuatannya luar biasa sekarang. Namun, kru pedang hitam sekarang lebih rendah. Tangan besi Yama telah menembus Star Venerate, dan kultivasinya sudah stabil, kekuatannya terus meningkat. Ketika dia masih berada di puncak Major Primal Core Realm, dia dianggap tak tertandingi dalam kultivasi yang sama. Sekarang dia telah menerobos, dia menjadi lebih luar biasa. Jika bukan karena kelompok bajak laut serigala asap yang memiliki 8 orang dengan kekuatan masing-masing sebagai Yang Mulia Bintang dan Raja Serigala sendiri menjadi Yang Mulia Bintang tahap awal puncak, tangan besi Yama tidak akan peduli dengan Kapten Bajak Laut Bintang 5 biasa seperti itu. Sama sekali. Pasangan itu, Luonan dan Fei Petik Terbalik Air, juga menerima peluang luar biasa. Dengan pembersihan sumber jus kehidupan Xiao Chen, mereka telah mencapai alam inti utama-utama. Meskipun kemajuan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan murid sekte peringkat 4, peningkatan seperti itu sudah sulit dilakukan dengan bakat mereka. Kultivasi Elder Tang tidak tumbuh banyak. Namun, keterampilannya dalam menjinakkan binatang buas telah meningkat, menjadi lebih indah. Namun, peningkatan Xiao Su yang mencengangkan. Sumber jus kehidupan tampaknya telah sepenuhnya melepaskan potensinya. Saat ini, Xiao Su sebenarnya telah mencapai puncak Major Primal Core Realm. Hanya berdasarkan kultivasi, dia persis sama dengan Xiao Chen. Sekitar 7 menit kemudian, kelompok itu tiba di pedang hitam. Penampilan Black Cutlass tidak berubah. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia langsung merasakan keakraban. Dia pergi ke lantai tersembunyi dan tiba di depan formasi jiwa iblis abadi, yang menjadi perhatian utamanya. Binatang Yazi yang diukir di pelat formasi di inti formasi sudah memiliki 3,5 mutiara yang menyala. Ini adalah kartu truf terbesar Black Cutlass kami. Setelah Yazi Beast Demon Soul dilepaskan, ia menyaingi Star Venerate tingkat menengah. Jika bukan karena Yazi Beast Demon Soul, kami tidak akan berani menerobos ke wilayah Laut Pulau Makam. Penatua Tang menghela nafas sebelum melanjutkan, sayangnya, masalah yang kami hadapi terlalu berat untuk ditangani. Masalah apa? Kami bertemu dengan sekawanan burung hantu dunia bawah. Kekuatan mereka hanya di Star Venerate tingkat menengah, tetapi kemampuan mereka terlalu aneh, mereka bisa mengimaterialisasikan tubuh mereka. Jiwa iblis binatang Yazi tidak bisa mengalahkan mereka dan terbunuh. Jika bukan karena bantuan kapten kelompok bajak laut tanduk besi, kami akan tersingkir. Xiao Chen berseru kaget, kapten kelompok bajak laut tanduk besi itu benar-benar kuat. Tangan besi Yama mengangguk dan berkata, aku punya firasat bahwa dia adalah Star Venerate tahap akhir.
Penatua Tang dan yang lainnya tidak bisa melihat kekuatan kapten itu sama sekali. Petik 2. Star Venerate tahap akhir, itu sudah merupakan kultivasi yang sangat mengerikan. Saat ini, Xiao Chen hanya bisa melindungi dirinya dari Star Venerate tingkat menengah. Dalam bentrokan langsung, dia akan kalah dalam waktu kurang dari 100 gerakan. Saat mencapai alam laut awan, setiap peningkatan tingkat kultivasi menghasilkan peningkatan kekuatan yang menghancurkan bumi. Perubahan kualitatif membuat Star Venerate tahap menengah benar-benar berbeda dari Star Venerate tahap awal, seluruh dunia yang berbeda. Tanpa kartu truf, kekuatan Xiao Chen saat ini seharusnya hanya setara dengan Raja Serigala, pemuja bintang tahap awal puncak. Dia tidak memiliki cara untuk melawan Star Venerate tingkat menengah, apalagi Star Venerate tingkat akhir. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya saya harus membuat terobosan ke Star Venerate sebelum pergi ke Laut Terlarang. Saat ini, dia sudah memiliki satu kaki di atas ambang alam laut awan dan bisa maju kapan saja. Xiao Chen, yang sudah membentuk kehendak jiwa, tidak memiliki hambatan untuk maju ke Starry Sky Stage Cloud Sea Realm. Itu hanya masalah menunggu kondisi yang tepat. Setelah maju ke Star Venerate, Xiao Chen secara resmi dapat mulai mengolah energi jiwa serta memasuki neraka, langkah ketiga teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Mantra surgawi guntur ungunya juga bisa menembus ke lapisan ke-11, dan dia bisa mulai mengolah lapisan ke-4 seni tempering tubuh naga surgawi. Semua teknik bela diri dan teknik kultivasinya mengharuskannya untuk maju ke Star Venerate sebelum mereka dapat meningkatkan lebih jauh. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang ke pintu masuk tingkat bawah dengan bingung. Kapten, sesuatu yang buruk terjadi. Kelompok bajak laut tanduk besi telah kembali. Itu kembali. Xiao Su dan yang lainnya segera menoleh ke Xiao Chen, jelas menunggu keputusannya. Xiao Chen melihat sekeliling sebelum memperbaiki pandangannya pada tangan besi Yama. Yama tua, apa pendapatmu tentang kapten kelompok bajak laut tanduk besi? Tangan besi Yama berpikir sejenak sebelum menjawab, dia tidak seperti bajak laut biasa, memiliki hati yang baik hati. Saya merasa bahwa dia ada di sini untuk mengembalikan spanduk perang darah merah. Setelah jeda, tangan besi Yama melanjutkan, namun, rasanya ada sesuatu yang salah. Jika dia benar-benar orang yang murah hati, dia tidak akan meminjam spanduk perang darah merah kami sejak awal. Ini sangat kontradiktif. Pada waktu itu, meskipun kata yang digunakan adalah pinjam, mereka tidak diberi pembenaran atau istilah apapun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, aku akan pergi dan memeriksanya. Dia pergi ke haluan untuk menerima tamu. Sekitar 4 atau 5 orang berasal dari kelompok bajak laut tanduk besi. Tidak ada pengawal lain. Mereka terlihat sangat sederhana dan tidak terlihat mencolok. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, mengenakan seragam hitam seorang kapten. Dia terlihat sangat tepat dengan ekspresi serius, tampil sangat mengesankan. Xiao Chen dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat. Salam, Kapten kelompok bajak laut tanduk besi. Aku pernah mendengar tentangmu dan sangat mengagumimu. Pria parubaya itu dengan hati-hati menilai Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, nama saya Yan Ze, Anda bisa memanggil saya sebagai Kakak Yan. Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya. Bingung? Xiao Chen menggema, kita pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak ingat pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Xiao Chen sangat percaya diri dengan ingatannya. Mustahil baginya untuk bertemu seseorang sebelumnya namun tidak memiliki kesan tentang orang itu. Tuan Muda Xiao, apakah Anda ingat orang tua ini? Seorang lelaki tua berjalan keluar dari belakang Yan Ze dan menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Itu kamu. Orang ini adalah pemilik kios yang menjual tulang sayap naga bayangan condor kepada Xiao Chen. Xiao Chen memiliki kesan mendalam tentang dia. Dia ingat bahwa pemilik kios ini juga mencoba menjualnya darah esensi naga bayangan condor pada waktu itu. Pada saat itu, Xiao Chen bahkan bertanya-tanya apakah pemilik kios telah membunuh condor bayangan naga. Ternyata lelaki tua itu adalah anggota kelompok bajak laut tanduk besi. Itu menjelaskan semuanya sekarang. Sepertinya Tuan Muda Xiao masih ingat orang tua ini. Hari itu, Anda melakukan perjalanan melalui Grave Sea dengan terburu-buru. Kapten saya kebetulan melihat Anda saat berdiri di haluan kapal kita. Kesan dia padamu agak dalam, dan dia masih mengingatnya seperti kemarin, lelaki tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Jadi, seperti itu. Kakak Yan, tolong lewat sini. Saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar karena telah menyelamatkan teman-teman dan saudara-saudara saya. Petik 2. Yan Ze melambaikan tangannya sebagai penolakan.
Ini hanya masalah kecil, sesuatu yang dilakukan karena kenyamanan dan tidak layak disebut. Saya tidak datang ke sini untuk itu. Di sini. Tepat setelah Yan Ze berbicara, dia membuang spanduk perang darah merah. Xiao Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggamnya. Berdengung. Spanduk perang langsung terbentang dan berkibar tertiup angin. Rasa hubungan darah datang dari spanduk perang darah merah. Saat itu, Xiao Chen telah menghadapi para ahli dari tentara perisai surgawi sambil memegang spanduk perang darah merah. Dia telah memperoleh pengakuan dari spanduk perang darah merah. Meskipun dia tidak menempatkan jejaknya di atasnya untuk menjadi tuannya, koneksi semacam ini membuatnya terasa seperti perpanjangan lengannya, perasaan yang tersisa. Aura tirani yang suram menyebar dari Xiao Chen. Spanduk perang yang mengepak membuat angin di sekitarnya semakin kencang. Angin kencang berkumpul di sekitar haluan kapal, sedikit mengaduk awan di sekelilingnya. Ini mewujudkan fenomena misterius angin yang membentangkan panji-panji dan memperebutkan dunia. Yan Ze bergumam, namaku darah merah. Saya memiliki tubuh besi merah dengan darah panas membara. Selama setengah hidup saya mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara. Selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, berkeliling tanpa rasa takut. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Perawakan saya seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer. Mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam. Saya menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diri saya seorang kaisar dengan tangan lainnya. Saat kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah dibacakan, nyala api merah samar menyala di spanduk perang darah merah, berkedip lemah dan memperbesar aura tirani lebih jauh. Tepuk, tepuk, tepuk. Yan Ze bertepuk tangan dan memuji, sungguh Raja Bajak Laut Darah Merah yang baik. Bahkan setelah kematiannya, keinginannya masih begitu kuat. Dalam retrospeksi, hidupnya begitu mengagumkan dan sangat mengharukan. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar pahlawan muda. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berhasil mendapatkan pengakuan dari spanduk perang darah merah. Demikian juga, Yan ini juga mengagumimu. Fenomena misterius ini terwujud secara spontan dalam waktu singkat, Xiao Chen tidak sengaja mengeluarkannya. Fenomena misterius ini muncul saat Xiao Chen menyentuh spanduk perang. Dia dengan lembut menggulung spanduk perang dan menyimpannya. Dengan nada datar, Xiao Chen berkata, Kakak Yan meminjam dan mengembalikan harta seperti spanduk perang darah merah. Demikian juga, Xiao Chen benar-benar mengagumimu juga. Kamu terlalu sopan. Yan Ze tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Selamat tinggal, kalau begitu. Saya punya janji dengan Tuan Bajak Laut dari Balai Bajak Laut ini, jadi saya tidak akan memaksa Anda lebih jauh. Xiao Chen secara pribadi mengirim kelompok Yan Ze. Saat dia melihat mereka pergi, ekspresi kontemplatif melintas di matanya. Yan Ze ini memancarkan aura karakter utama. Memikirkan bahwa dia benar-benar mengembalikan spanduk perang darah merah setelah meminjamnya. Itu benar-benar tidak terduga, kata tangan besi Yama, merasa sangat tersentuh. Xiao Su tersenyum. Bukankah kamu sudah lama mengatakan bahwa orang ini akan mengembalikannya? Jadi, ternyata kamu hanya menghiburku. Tangan besi Yama tersenyum dan berkata, itu hanya perasaan yang kumiliki. Siapa yang tidak tergoda saat menghadapi harta karun seperti spanduk perang darah merah? Bahkan saya akan tergoda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami bertemu orang yang sangat baik kali ini. Petik 2. Kakak Xiao, mengapa kamu tidak berbicara? Xiao Chen mengembalikan akal sehatnya dan tersenyum. Aku bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Ah, ini mengejutkan semua orang. Yan Ze akan kembali. Naluri pertama Xiao Chen adalah bahwa Yan Ze ini tidak sederhana. Namun, dia tidak bisa mengetahui Yan Ze dan karakternya untuk saat ini. Xiao Chen mengirim pedang-pedang hitam untuk dimodifikasi, jadi dia dan kru pedang-pedang hitam menyewa sebuah halaman di Aula Bajak Laut. Dia berpikir sangat keras di ruang kultivasi. Akhirnya, dia memilih untuk tidak maju ke Star Venerate. Xiao Chen membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Jika dia memaksakan terobosan, itu akan sedikit terlalu disengaja. Meskipun dia hanya berada di puncak Major Primal Core Realm, berbagai aspek kekuatannya cukup beralasan, dan tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Upgrade Black Cutlass membutuhkan waktu setengah bulan. Pengeluarannya berjumlah 10 juta giok roh kelas medial. Sebagian besar spirit Jades berasal dari kompensasi yang diberikan oleh Wolf King. Xiao Chen tidak perlu membayar banyak dari sakunya. The Black Cutlass sekarang menjadi kapal bajak laut bintang 5 puncak. Selain itu, ia memiliki senjata pembunuh yang kuat,
formasi jiwa iblis abadi, yang memungkinkannya untuk menyaingi kapal bajak laut bintang 6. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Chen telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mengasah keterampilan pedangnya. Sekarang Xiao Chen memiliki posisi awal teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Dia berencana untuk memahami teknik pedang dari teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, sama seperti bagaimana Zhen Yuan memahami neraka Asura. Antara melanggar hal biasa dan menyelesaikan hal biasa, Xiao Chen akhirnya memilih melanggar duniawi sebagai fondasinya. Dia akan menciptakan teknik pedangnya sendiri berdasarkan Breaking the Mundane. Teknik pedang ini memiliki nama yang cantik, dunia duniawi seperti mimpi. Kali ini, Xiao Chen akan memasukkan energi dao besar dan energi jiwanya ke dalam teknik pedang ini sejak awal. Kesulitannya sangat tinggi, ini adalah usaha paling menantang yang pernah dia lakukan. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Chen tidak berhasil memahami satu gerakan pun atau bahkan satu sikap pun. Dia hanya memiliki arah yang samar dan perasaan yang kasar, menggunakan pedang untuk memasuki mimpi dan menggunakan mimpi sebagai pedang. Ketika setengah bulan telah berlalu dan Xiao Chen akan melakukan perjalanan panjang, berniat menggunakan token darah besi untuk memasuki laut terlarang, Yan Ze datang. Haha, Tuan Muda Xiao, hanya dalam beberapa hari, aura Anda telah berubah. Ini benar-benar mengagumkan. Yan Ze datang sendiri tanpa pengawalan atau bawahan, tampil sangat santai. Sepertinya dia baru saja berkunjung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Kakak Yan terlalu sopan. Kedatangan Anda sangat tepat waktu. Seandainya Anda sehari kemudian, saya pasti sudah meninggalkan laut kuburan. Petik 2. Kamu akan meninggalkan Grave Sea. Yan Ze tampak terkejut ketika dia bertanya, apakah kamu akan pergi ke Laut Abu-Abu, salah satu dari 7 laut terlarang? Xiao Chen mengangguk dan berkata, ya, itu adalah Laut Abu-Abu. Menurut deduksi Penatua Tang, harta Raja Bajak Laut Darah Merah ada di Laut Abu-Abu, salah satu dari 7 laut terlarang. Sepertinya kakak Yan juga tahu di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah, kata Xiao Chen santai. Yan Ze agak lugas. Dia berkata, saya berada di Laut Abu-Abu selama 30 tahun. Ketika saya melihat kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah, saya menemukan di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah setelah beberapa pemikiran. Tempat itu dikenal sebagai Myriad Star Mountain, tanah yang terkenal dengan pertemuan kebetulan di Laut Abu-Abu. Sebelumnya, itu dikabarkan sebagai sisa-sisa sekte kuno. Tak disangka, di sanalah Raja Bajak Laut Scarlet Blood meninggalkan harta karunnya. Banyak sekte peringkat 6 menggunakan tempat itu untuk pelatihan pengalaman bagi murid-murid mereka. Terkadang, para tetua sekte bahkan pergi ke sana secara pribadi. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tanpa mengedipkan mata. Sepertinya kakak Yan sangat memahami gunung bintang segudang ini. Tentu saja, setelah 30 tahun di Laut Abu-Abu, aku pasti tahu hal-hal ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat datang dan mencari saya kapan saja. Petik 2. Yan Ze mengeluarkan potongan batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Lalu dia berkata, kehendak jiwaku ada di strip batu giok ini. Jika Anda ingin menghubungi saya, gunakan saja energi jiwa Anda untuk mengaktifkan strip giok ini. Petik 2. Yan Ze tampak sangat murah hati dalam memberikan potongan batu giok itu sebelum pergi sekali lagi. Kultivasi Yan Ze sangat dalam dan tak terduga, setidaknya Starry Sky Stage tahap akhir. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah itu tahap akhir kesempurnaan kecil, tahap akhir kesempurnaan besar, atau tahap akhir puncak, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini adalah musuh yang menakutkan, seseorang yang bisa menghancurkan pedang hitam hanya dalam beberapa saat. Di bawah eksterior murah hati Yan Ze menyembunyikan hati yang ganas dan berbisa. Jika seseorang tertipu oleh penampilan Yan Ze, merasa bahwa seseorang dapat menghindari masalah hanya dengan berjalan pergi, ia akan membuat kesalahan besar. Xiao Chen tidak takut dengan kepura-puraan pihak lain, hanya pihak lain yang menjatuhkan kepura-puraan dan langsung menggunakan kekuatan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam hal ini, Xiao Chen benar-benar tidak berdaya, hanya bisa menunggu untuk dibantai. Menjadi sasaran orang seperti itu benar-benar disayangkan. Situasinya tampak jauh lebih berbahaya daripada di permukaan. Namun, karena Yan Ze suka akting, itu sesuai dengan niat Xiao Chen. Untuk saat ini, saya akan bertindak bodoh. Aku akan bertindak seperti aku terbawa dan jatuh cinta pada rencananya. Cutlass hitam dan aku butuh waktu. Xiao Chen percaya bahwa seiring berjalannya waktu, keseimbangan kekuatan perlahan-lahan akan memihak padanya. Ketika Xiao Chen kembali ke pedang hitam, Penatua Tang dengan cepat bertanya, bagaimana hasilnya? Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dia menolak.
Dia menolak. Kalau begitu, apakah kita salah paham dengannya? Penatua Tang merasa agak terkejut. Yang lain juga kaget. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum mengejek. Itu hanya taktik melepaskan untuk menangkap lebih banyak nanti. Skema orang ini berjalan sangat dalam. Namun, itu tidak masalah. Kita hanya bisa bermain-main dengan aktingnya. Kami memang membutuhkan bantuan dengan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Papan catur sulit diprediksi. Karena Yan Ze ingin menggunakan Xiao Chen sebagai pion, Xiao Chen akan membayar skema untuk skema, menggunakannya secara menyeluruh. Ayo, ayo pergi ke Laut Abu-Abu. Menggunakan token darah besi, Xiao Chen berhasil bertemu dengan Aula Balai Bajak Laut, seorang lelaki tua dengan kekuatan yang dalam dan tak terduga. Perasaan yang diberikan orang ini kepada Xiao Chen adalah bahwa dia jauh lebih kuat dari Yan Ze. Aliansi Bajak Laut juga agak misterius. Itu telah beroperasi di tempat terbuka begitu lama, jadi pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Jika Raja Serigala Jiang Hengchuan adalah penguasa publik Laut Makam, maka lelaki tua ini adalah Kaisar Laut Makam yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Namun, aliansi bajak laut selalu netral dan tidak akan membalas dendam untuk kelompok bajak laut. Itu tidak akan memulai konflik dengan tentara perisai surgawi atau sekte dan faksi lainnya. Oleh karena itu, kehadirannya tidak banyak. Aliansi bajak laut lebih seperti asosiasi pedagang besar yang hanya mengakui uang. Siapapun, bahkan mereka yang bukan bajak laut, dapat memperdagangkan harta karun di aula bajak laut, membeli bahan, atau berpartisipasi dalam pelelangan. Bahkan murid dari sekte yang benar bisa datang dan mendaftar untuk menjadi bajak laut. Aliansi bajak laut tidak akan mempertanyakan apapun atau peduli. Sikap aliansi bajak laut sangat menarik. Namun, sementara itu seperti itu, tidak peduli seberapa lemah aula bajak laut di laut kuburan, tentara perisai surgawi dan tentara pedang darah tidak berani menargetkan mereka. Melakukan hal itu tabu. Tidak ada yang berani menentang. Kapten Xiao, apakah Anda yakin ingin menggunakan token darah besi untuk pergi ke Laut Abu-Abu? Tidak baik bagimu untuk pergi ke Laut Abu-Abu dengan kekuatanmu. Bagaimana kalau menunggu beberapa tahun lagi? Orang tua itu memberi Xiao Chen banyak wajah, tidak mengatakan bahwa hanya kematian yang menunggunya jika dia pergi ke Laut Abu-Abu. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa itu tidak terlalu bagus sekarang dan menyarankan agar Xiao Chen pergi nanti. Aku sudah mengambil keputusan. Senior, tolong bantu saya di sini. Petik 2. Itu tidak dianggap bantuan. Token darah besi dikeluarkan oleh Balai Bajak Laut. Saya akan mengikuti instruksi siapapun yang memegang token darah besi. Petik 2. Karena Xiao Chen bersikeras, lelaki tua itu tidak repot-repot membuang kata-katanya. Orang tua itu meremas tangannya, menghancurkan token darah besi ini. Darah tanpa batas tumpah dari tangan lelaki tua itu seperti sungai darah yang terus mengalir. Segera, darah menumpuk dan menenggelamkan Xiao Chen, Xiao Su, dan seluruh pedang hitam. Pada saat berikutnya, darah itu pecah dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke langit. Saat seberkas cahaya melesat keluar dari aula bajak laut, bintang-bintang di atas aula bajak laut berkedip-kedip. Sebuah formasi muncul entah dari mana dan sepenuhnya menyerap sinar cahaya merah ini. Cahaya itu berlalu dalam sekejap. Banyak orang yang melihat adegan ini tidak tahu apa yang terjadi. Kapten, mereka telah pergi. Namun, orang-orang dari kelompok bajak laut tanduk besi tidak asing dengan pemandangan ini dan langsung berseru kegirangan. Dengan ekspresi serius, Yan Ze memerintahkan, ikuti mereka. Tepat setelah Yan Ze berbicara, token darah besi juga muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan ganas menghancurkannya. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya merah lagi melesat ke langit dan memasuki formasi astral misterius di atas aula bajak laut. Kelompok bajak laut tanduk besi mengikuti pedang-pedang hitam. Seperti yang diharapkan Xiao Chen. Yan Ze ini sama sekali tidak peduli dengan harta Raja Bajak Laut Darah Merah. Terlebih lagi, Yan Ze tidak akan membiarkan kelompok Xiao Chen menyelinap di antara jari-jarinya. Saat itu, ketika Xiao Chen menerima strip batu giok, dia sudah tahu bahwa selain mengizinkannya untuk menghubungi Yan Ze, itu juga akan memungkinkan Yan Ze untuk mengawasi keberadaan Xiao Chen. Membuangnya akan mengungkapkan bahwa Xiao Chen menyukai Yan Ze, dan Yan Ze akan segera menggunakan kekuatan untuk membuat Xiao Chen melakukan apa yang dia inginkan. Sayangnya, Xiao Chen tidak cukup kuat. Meskipun dia tahu tentang skema pihak lain, dia tidak bisa membuang potongan batu giok itu. Oleh karena itu, Xiao Chen hanya bisa mencoba mengalahkan Yan Ze di permainannya sendiri. Saat kelompok Xiao Chen ditenggelamkan oleh darah, mereka kehilangan semua persepsi tentang lingkungan mereka sampai mereka muncul lagi.
Kapal bajak laut Black Cutlass sudah berada di laut yang sama sekali berbeda. Itu adalah salah satu dari 7 laut terlarang, Laut Abu-Abu. Kapten, lapisan pertama formasi pertahanan mulai terkorosi oleh air laut. Itu tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Tingkat ruang di sini terlalu menakutkan. Beberapa komponen di bagian dalam kapal sudah rusak karena tekanan. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, kapal akan berantakan setelah setengah hari. Kapten, seekor binatang buas akan datang di depan. Kelompok Xiao Chen baru saja tiba, dan segala macam berita buruk muncul, membuat semua orang terlalu sibuk untuk menghargai luas dan keindahan Laut Abu-Abu. Xiao Su bergegas dengan panik. Seluruh kru Black Cutlass bekerja keras untuk menjaga kapal bajak laut untuk perjalanan reguler di Laut Abu-Abu. Jangan panik, ikuti rencananya. Black Cutlass seharusnya tidak memiliki masalah hanya bepergian di Laut Abu-Abu. Ketenangan aneh Xiao Chen membuat hati Xiao Su yang cemas menjadi tenang. Xiao Su mengangguk dan berkata, benar. Hanya saja kami tiba-tiba tiba di Laut Abu-Abu dan masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Kami dapat mengatasi sebagian besar masalah. Namun, binatang buas itu agak rumit. Petik 2. Di dalam kamar kapten, Xiao Su menunjuk burung aneh yang ditampilkan di layar air. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini waktu yang tepat. Formasi jiwa iblis imemorial kebetulan membutuhkan makanan. Petik 2. Tepat setelah dia berbicara, dia meninggalkan kapal bajak laut dengan beberapa kilatan. Suara mendesing. Betapa tekanan spasial yang kuat. Laut terlarang benar-benar sesuai dengan namanya. Xiao Chen, yang sudah bisa bergerak bebas di laut kuburan, merasa tertekan di Laut Abu-Abu ini. Itu seperti tangan tak terlihat di atas permukaan laut yang meraih kakinya dan menariknya ke air. Air laut yang bergolak itu tampaknya mengandung sifat iblis, menghalangi seseorang untuk menatapnya terlalu lama. Air laut di sini pasti akan lebih mengerikan daripada air laut di laut kuburan. Membuka, Xiao Chen berteriak, dan vital qi-nya mengalir di nadinya. Tulang naga di tubuhnya berderak, terdengar seperti naga yang mengaum. Begitu dia mengeluarkan tubuh perang naga surgawinya, yang kira-kira pada kesempurnaan kecil, dia berhasil menahan semua tekanan. Dia melihat ke kejauhan dan melihat seekor burung merah sepanjang 1 kilometer ditutupi dengan bulu merah. Vulture darah iblis. Mata Xiao Chen berbinar. Sekarang, dia memiliki pemikiran kedua tentang menggunakan binatang buas ini untuk memelihara formasi jiwa iblis abadi. Bahkan di Laut Abu-Abu, binatang bermutasi seperti itu sangat sulit ditemukan. Tubuh mereka memiliki sifat iblis dengan potensi pertumbuhan yang sangat kuat, mampu berkembang terus-menerus. Tidak jarang herring darah iblis berevolusi melampaui batas naga bayangan condor atau burung hantu dunia bawah. Syaratnya, herring darah iblis harus menyerap segala macam sifat iblis. Jika Penatuatang menjinakkan Vulture darah iblis ini, itu akan memberikan dukungan yang luar biasa bagi pedang hitam. Setelah merasakan tatapan Xiao Chen, Vulture darah iblis itu secara otomatis melepaskan sifat iblis tubuhnya. Itu hanya manusia yang tidak penting, namun dia benar-benar berpikir untuk menjinakkanku. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri.